Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video yang berisikan presentasi yang dibuat oleh saya sendiri, Siti Aminah, mahasiswi FKIP PPKN Universitas Pamulang. Video dan presentasi ini saya buat untuk menyelesaikan tugas hukum internasional. Yang akan saya bahas pada video ini adalah pertemuan 9 yang mengandung materi bentuk dan fungsi pengakuan dari sebuah negara. Pengakuan suatu negara. Sesuai dengan definisinya, pengakuan suatu negara bagi satu entitas baru yang telah memiliki semua unsur konstitutif negara dan juga sudah menampilkan kemampuannya dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota bangsa internasional. Pengakuan suatu negara juga bertujuan untuk melakukan sebuah kerjasama, tentunya yang dimana dilakukan secara legal, dan dilakukan kepada beberapa negara yang sudah diakui. Kemudian dari sebuah sudut pandang sebuah hukum internasional, di mana sebuah pengakuan terhadap negara lain menjadi hal yang dianggap sangat penting agar timbulnya sebuah akibat hukum. Kita lanjut ke bentuk pengakuan negara. Di sini ada dua bentuk pengakuan negara, ada de facto dan de jure. Pertama, de facto. De facto ialah wilayah yang telah melakukan praktiknya terlebih dahulu. Atau secara singkatnya, de facto itu adalah wilayah yang awalnya sudah melakukan aktivitas kenegaraannya, walaupun wilayah tersebut belum secara resmi dan belum secara tertulis menjadi sebuah negara yang diakui oleh negara lain. Berbeda dengan de jure. De jure adalah sebuah wilayah yang diberikan pengakuan tertulis dan resmi menjadi sebuah negara dan diakui oleh negara lain terlebih dahulu sebelum mereka menjalankan aktivitas kenegaraannya. Dari dua bentuk pengakuan negara yang sudah saya jelaskan, kita bisa melihat perbedaan dari keduanya. Lalu lanjut ke fungsi pengakuan negara. Fungsi pengakuan negara memberikan sebuah jaminan terhadap urusan politik dan juga hubungan internasional. Agar apa? Agar terhindar pula nih dari dampak kerugian baik secara individu maupun negara. Lalu untuk apa ya sebenarnya fungsi pengakuan negara? Di sini fungsi pengakuan negara untuk 3 poin. 3 poin tersebut adalah untuk kepemilikan, status kepemilikan sebuah wilayah, kepemilikan sebuah rakyat, dan tentunya sebuah kepemilikan dari pemerintahan. Mengapa adanya pengakuan dari negara lain? Itu tersebut adalah fungsi-fungsi dari pengakuan negara. Lalu kita lanjut kepada kedaulatan menurut hukum internasional. Ada aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internalnya negara memiliki hak eksekutif, yang dimana suatu negara untuk menentukan bentuk dan kerja serta tingkatan lembaga-lembaga negara. Lalu ada aspek eksternal, negara memiliki hak berhubungan bebas dengan negara lain. Kita akan lanjut kepada menurut kalian, apa sih kedaulatan itu? Nah, kedaulatan itu adalah kekuasaan yang terbatas untuk ruang berlakunya kekuasaan suatu negara tertentu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut. Nah, berarti teman-teman, suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua perbatasan yang perlu kita ketahui, yaitu kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah yang memiliki kekuasaan tersebut. Lalu yang kedua adalah keluar dari wilayah negara tersebut, maka akan ditemui batas kedaulatan negara lain. Dengan begitu, kedaulatan teritorial merupakan kedaulatan yang dimiliki nih oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Lalu ada kedaulatan menurut pengertian negatif dan pengertian positif. Pertama kita akan membahas kedaulatan pengertian negatif, bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan hukum internasional dan kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya dari persetujuan negara, tanpa persetujuan negara ya. Lalu ada pengertian positif. Pengertian positif kedaulatan ialah bahwa kedaulatan memberikan pimpinan tertinggi atas rakyatnya.
dan memberi wewenang penuh atas mengeksploitasi sumber-sumber alam yang ada di negara. Bila negara berkedaulatan, berarti negara tersebut telah merdeka mengutamakan kekuasaan eksklusif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan negaranya. Kita akan lanjut kepada poin cara memperoleh wilayah. Ada 7 ya cara memperoleh wilayahnya. Yang pertama adalah pendudukan. Pendudukan adalah penegakan kedaulatan atas wilayah yang bukan di bawah wewenang negara lain. Nah, pendudukan ini secara klasik, pokok persoalan suatu pendudukan ialah terra nullius, dan wilayah yang didiami oleh suku atau bangsa yang mempunyai suatu organisasi sosial dan politik tidak dapat bersifat terra nullius. Nah, lanjut ke cara memperoleh wilayah kedua, penaklukan, yaitu yang dapat dinyatakan secara resmi dalam suatu surat tertulis atau sebuah metode nih memperoleh kedaulatan teritorial. Nah, untuk yang cara memperoleh wilayah ketiga adalah akresi. Akresi adalah bila suatu negara bertambah wilayahnya. Hal yang terjadi juga bisa terjadi pada suatu negara yang bertambah wilayahnya karena faktor-faktor perubahan alam atau yang mungkin terjadi, misal pelebaran aliran sungai atau faktor alam lainnya yang tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Kita lanjut ke cara memperoleh wilayah keempat, yaitu adalah sesi. Sesi merupakan suatu metode yang penting untuk memperoleh kedaulatan teritorial. Metode ini bersandar pada prinsip bahwa hak mengalihkan teritorialnya adalah sifat fundamental dari kedaulatan suatu negara. Lalu, cara memperoleh wilayah kelima. Ada preskripsi. Preskripsi ini menjelaskan hasil pelaksanaan kedaulatan dari de facto yang secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama. Kita bisa memahaminya dengan tidak ada keputusan suatu pengadilan internasional yang secara meyakinkan mendukung doktrin dari preskripsi akusitif ini. Lalu kita berlanjut pada cara memperoleh wilayah keenam. Cara memperoleh wilayah keenam adalah integrasi. Integrasi adalah sebuah penggabungan sebuah kawasan atau wilayah yang diikutsertakan ke dalam suatu negara. Hal ini disampingkan untuk memudahkan hubungan antara wilayah yang akan berintegrasi tersebut dengan negara yang akan diajak berintegrasi. Jadi suatu wilayah yang akan berintegrasi biasanya adalah wilayah nih yang pernah dijajah atau ditelantarkan begitu saja oleh penjajahnya. Dan poin penting dari integrasi adalah wilayah tersebut harus berdekatan dengan wilayah yang akan digabungkan tersebut. Lalu cara memperoleh wilayah ketujuh. Ini adalah revolusi. Revolusi menjadikan sebuah negara yang berdiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Nah, ini bisa disebut dengan negara independen. Merupakan negara yang mendapatkan kemerdekaannya dengan melalui perjuangan rakyatnya ya, baik secara fisik maupun diplomasi. Jadi negara independen tidak mendapatkan kemerdekaannya berdasarkan hadiah atau pencaplokan dari pendudukan. Baik, untuk presentasi pada pertemuan 9 bentuk dan fungsi pengakuan negara telah selesai. Saya ucapkan terima kasih, semoga kalian memahami apa yang sudah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.